Ya, langsung saja kita mulai informasi pertama. Melonjaknya harga daging sapi membuat para pedagang daging di sejumlah pasar mogok berjualan. Mereka meminta perhatian pemerintah menekan kenaikan harga daging sapi yang sudah terlampau tinggi. Di ibu kota Jakarta, aksi mogok pedagang daging terjadi di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Jumat pagi. Lapak-lapak pedagang daging kosong tanpa aktivitas sejak hari Rabu kemarin. Mereka memang mendapatkan harga yang tidak normal di rumah potong, dan rumah potong kabarnya juga mendapatkan harga untuk membeli sapi dengan harga hidup yang biasanya 40 ribuan, ini mereka harus beli 55 ribuan, naik 10 ribu dari biasanya mereka harus membeli. Akhirnya dampaknya ke para pedagang eceran, harga naik. Dari pedagang eceran ke pembeli, harga pun naik dan kerugian terjadi di mana-mana. Di Pasar Cisalak, Depok, Jawa Barat, 60 pedagang daging mogok berjualan akibat meroketnya harga daging sejak Desember tahun lalu. Harga daging yang sebelumnya hanya Rp105.000 per kilogram, naik menjadi Rp130.000 per kilogram, membuat jumlah pembeli turun hingga 80%. Di Tangerang, Banten, mogoknya para pedagang daging membuat penjual bakso kesulitan mendapatkan bahan baku dan terpaksa berhenti berjualan. Saya libur, nggak dagang karena daging nggak ada, lagi pada demo 3 hari, jadi saya stok nggak ada, jadi saya ya terpaksa libur. Terpaksa tutup sementara ya Pak ya? Iya. Menurut Sekjen Kementerian Perdagangan Suhanto, kenaikan harga daging sapi disebabkan naiknya harga daging sapi potong dari negara asal Australia dengan kenaikan hampir $1 Amerika Serikat per kilogram. Untuk itu, pemerintah sudah mempertemukan Asosiasi Pedagang Daging Indonesia dan importir daging sapi yang mempunyai stok 17.000 ton. Kami mencoba mempertemukan sumber daging yang masih bisa dijangkau oleh masyarakat. Alhamdulillah, para pedagang sudah kita bisa pertemukan dan sudah komitmen mulai besok mereka akan berjualan lagi dengan daging yang relatif murah terjangkau oleh masyarakat. Kemendak pun menjamin stok daging sapi aman sampai 3 bulan ke depan. Tim Liputan melaporkan. Ya, ternyata memang kenaikan harga daging sapi terjadi dari hulu yang menyebabkan kenaikan harga hingga ke para pedagang di pasar. Nah, ini Ustaz, apa pendapat Ustaz tentang berita tadi ini? Ya, baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, amma ba'du. Ini mungkin biasa ya kalau para pedagang nih sudah memahami dinamika seperti ini, ya. Kadang ada saatnya naik, ada juga saatnya turun gitu ya. Kalau Nabi SAW memang berdagang dengan kejujuran, kemudian dengan mengedepankan mencari keberkahan, ya, dan dari keuntungan yang didapat diharapkan untuk beribadah, ya, karena keuntungannya bisa dipakai untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ya sebagaimana tadi juga Mbak Sheila nyampaikan, ternyata memang dari hulu. Ya di sini masing-masing bersabar menahan diri dan ternyata alhamdulillah pemerintah juga turun tangan dan tadi ya dalam laporannya insya Allah besok harganya sudah bisa kembali turun gitu. Dan ini menurut saya pribadi adalah merupakan sesuatu langkah yang sangat baik ya dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan problem yang ada di tengah masyarakat. Ustaz, ini kan tadi Ustaz mengatakan bahwa Nabi Muhammad juga dulu berjualan gitu, berdagang gitu. Lantas harusnya seperti apa nih Ustaz berdagang dengan cara atau konsepnya sama seperti Nabi Muhammad? Ya, memang di dalam Islam yang pasti ini adalah merupakan ajaran baginda Nabi, tidak ada batasan untuk mengambil keuntungan. Namun kalau kita lihat hadis Nabi, Nabi itu adalah orang yang samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara. Apabila beliau melakukan trading, jual beli, transaksi, beliau itu adalah orang yang sangat toleran dan mengajarkan kita umatnya untuk toleran, termasuk di dalam menentukan keuntungan, kemudian juga menetapkan harga. Ya, yang penting ada kelebihan yang bisa kita pakai untuk hidup ya, dan kehidupan kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya baik, semoga kita jika berjualan bisa mengikuti jejak seperti Nabi Muhammad ya Ustaz.